Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada Bapak dosen, Bapak Taufik, dan juga kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok Skygears. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis kelayakan bisnis startup Skygears, yaitu sebuah platform e-commerce, edukasi, dan komunitas drone yang ditujukan bagi konten kreator di Indonesia. Dalam presentasi ini, kami akan membahas mulai dari latar belakangnya, solusi yang kami tawarkan, model bisnis, analisis pasar, kelayakan finansial, hingga kesimpulan mengenai apakah startup ini layak untuk dijalankan. Oke, baik. Ini mulai dari pertama ada di agenda presentasi kita, yaitu kita mulai dari tim dan perkenalan dulu, mulai dari struktur organisasi dan pembagian peran tim. Lalu ada di masalah dan afiliasi, mana itu ada latar belakang, pasar dan kebutuhan pengguna. Terus ada solusi dan teknologi atau MVP, di mana alur aplikasi dan mockup Figma high fidelity-nya. Terus ada business model canvas, di mana kita ubah jadi 9 blok model bisnis Skygears. Lalu ada analisis pasar dan kompetitor, mulai dari THM, SAM, SOM, serta pembandingan pesaing. Kelayakan finansial, mulai dari CapEx, OpEx, prediksi pendapatan, BEP, and ROI. Terus lalu ada proyeksi paper ilmiah, status penyusunan, dan publikasi paper ilmiah. Langsung lanjut. Sini ada juga dari yang pertama, itu dari yang tim dan struktur organisasi di Skygears. Itu dari kelas F2 3A. Dan tim Skygears ini beranggotakan 5 orang yang berbagi peran strategis dan operasional juga pada struktur organisasi yang berikut. Jadi ada saya sendiri, ada teman saya Abdurrahman Ilham, ada Faris Rizal, lalu ada Muhammad Lutfi Arisa Putra, dan Muhammad Akfa Hidayatullah. Nah, ini proyeksi pendapatannya sekitar segitu. Lalu langsung lanjut aja. Nah, selanjutnya untuk latar belakang masalahnya terlebih dahulu. Latar belakang startup ini berawal dari perkembangan penggunaan drone di Indonesia yang semakin pesat. Saat ini, drone tidak hanya digunakan untuk hobi, tetapi juga dimanfaatkan oleh konten kreator, fotografer, videografer, hingga mahasiswa. Namun berdasarkan hasil observasi dari riset pasar, kami menemukan beberapa permasalahan utama. Yang pertama, calon pembeli sering kesulitan memilih drone yang sesuai kebutuhan karena informasi spesifikasi dan harga kurang jelas. Yang kedua, masih minim edukasi mengenai penggunaan drone khususnya bagi pemula. Yang terakhir, masih terdapat risiko memperoleh produk yang tidak original karena marketplace umum belum berfokus pada kategori drone. Padahal, berdasarkan data Grandview Research, pasar drone di Indonesia ini diperkirakan mencapai sekitar 523 juta dolar Amerika pada tahun 2025 dan terus mengalami pertumbuhan. Selanjutnya, identifikasi masalah. Dari hasil analisis, kami mengidentifikasi 3 permasalahan utama. Masalah yang pertama adalah sulitnya mendapatkan drone berkualitas dengan harga dan informasi yang jelas. Masalah yang kedua, kurangnya edukasi penggunaan untuk drone-nya itu sendiri. Dan masalah yang ketiga, sulitnya memperoleh aksesoris maupun spare part original dari drone itu. Nah, dari ketiga masalah tersebut, kami memilih masalah pertama sebagai fokus yang utama karena paling banyak dirasakan oleh calon pengguna dan memiliki dampak yang besar terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya, target pengguna Skygears. Nah, di sini target pengguna Skygears terdiri dari 6 segmen utama, yaitu konten kreator dan YouTuber, fotografer dan videografer, mahasiswa serta pelajar itu termasuk juga pemula yang ingin membeli drone pertama, komunitas hobi drone, dan yang terakhir pelaku bisnis dokumentasi. Nah, dengan segmentasi terkait target pengguna tersebut, platform kami diharapkan dapat menjangkau berbagai kebutuhan pengguna drone di Indonesia. Baik, selanjutnya bagian validasi pasar, metodologi riset. Untuk memvalidasi masalah ini, kami melakukan riset kualitatif sederhana menggunakan kuesioner 10 pertanyaan kepada 10 responden mahasiswa. Riset ini menggali 4 pilar utama, yaitu ketertarikan dan pengalaman, kendala pembelian, kebutuhan fitur edukasi, serta anggaran dan kesediaan membeli secara digital.
Selanjutnya hasil riset validasi pasar. Hasil kuesioner ini menunjukkan bahwa kendala terbesar calon pengguna adalah tidak tahu cara memilih drone yang sesuai, diikuti oleh harga yang mahal dan juga kurang edukasi, dan juga ada satu orang yang takut barang rusak. Seluruh responden ini tertarik menggunakan drone dan mayoritas membutuhkan platform khusus yang menyediakan rekomendasi produk terpercaya beserta edukasi terpadu. Next. Selanjutnya solusi Skygears. Menjawab permasalahan tersebut, Skygears hadir sebagai platform e-commerce khusus drone yang berdiri di atas 3 pilar layanan. Yang pertama, marketplace terpercaya, yaitu produk original bergaransi resmi dengan fitur komparasi spesifikasi. Yang kedua, edukasi digital, yaitu video tutorial tips perawatan dan konsultasi bagi pemula. Yang ketiga, aksesoris dan spare part terpusat, yaitu baterai, propeller, dan modul perbaikan original. Solusi ini diperkuat oleh 5 lini bisnis yang tambahannya rental, jasa foto atau video, udara, penjualan aksesoris, pelatihan, dan paket membership. Next. Oke, di sini lanjut di solusi dan teknologi atau MVP ya. Di mana ini ada alur kerja aplikasi atau user flow, di mana ada 6. Mulai dari pertama itu kita buat landing page-nya menggunakan hero utama dan opsi pencarian produk drone. Lalu lanjut ke jelajah katalog, di mana di sini ada pilih drone yang sesuai dengan harga dan spesifikasi yang singkat. Lalu lanjut ke detail produk, di mana ada spesifikasi lengkap dan keunggulan, misalnya contohnya DJI Mavic 3 Pro. Lalu lanjut di checkout atau pemesanan, di mana di sini ada isi data, kontak, dan detail pengiriman. Lalu lanjut di dukungan pengguna, di mana ada testimoni, artikel, panduan, factual and equation, dan kontak. Terus ada konfirmasi dan pengiriman. Jadi tinggal menunggu konfirmasi dan produk dikirim. Sini juga dirancang sederhana dan intuitif agar pengguna mudah menemukan, memahami, dan membeli drone sesuai kebutuhan mereka. Lanjut. Terus di sini ada solusi dan teknologi yang MVP tadi, di mana di sini ada desain high fidelity atau Figma, di mana pertama hero-nya itu atau landing page di mana jelajahi langit tak terbatas, atau pencarian cepat dan ajakan aksi utama di halaman awal. Lanjut di katalog, pilih drone yang sesuai, di mana di filter kategorinya dengan kartu produk yang khas. Terus ada halaman dan detail produk, 3 contoh DJI Mavic 3 Pro dengan spesifikasi dan CTI pemesanan. Lalu ada testimoni dengan frekuensi ask question-nya, di mana membangun kepercayaan calon pembeli. Lalu terakhir ada form kontak dan pemesanan, di mana ini terintegrasi langsung di halaman yang sama. Lanjut. Ini ada bisnis model canvas-nya dari Skygears sendiri, di mana bisa dilihat ada 9 blok, di mana pertama ada key partners, yaitu supply drone dan aksesoris, influencer or content creator. Lalu ada marketplace juga. Terus key activity-nya, di mana activity yang paling kunci di kita itu digital marketing and ads, pengelolaan website, produksi konten edukasi. Ada key resource, di mana website dan sistem, stock drone, tim konten, dan brand Skygears. Ada value propositions, di mana this is bundling per drone, preset sampai tutorial, platform belajar, drone and anything, terus ada paket hemat untuk pemula, and then ada di customer relationship, di mana ada live chat support, konten edukasi rutin, dan member area premium. Dan juga komunitas Discord or Telegram. Lalu ada channels, di mana ada website e-commerce, Instagram digital, dan lain-lain. Di sini customer segment juga, di mana ada content creator, UMKM, dan hobi drone dan masuk kreatif. Cost structure-nya bisa dilihat dari pembelian stok, biaya iklan, host domain, dan gadgeting. Terus ada revenue stream juga, di mana penjualan drone, penjualan preset, membership premium, dan jasa konten drone. Lanjut. Baik, memasuki bagian analis pasar dan kompetitor, kami meninjau potensi pasar drone di Indonesia melalui pendekatan TAM, SAM, dan SOM. Total addressable market atau TAM pasar drone di Indonesia diperkirakan mencapai 8,5 triliun rupiah atau setara 523 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2025. Dengan laju pertumbuhan tahunan majemuk sebesar 13,3% menuju tahun 2033 berdasarkan data riset Grandview Research. Dari potensi keseluruhan tersebut, serviceable available market yang menjadi porsi pasar relevan bagi model bisnis Skygears, yaitu segmen hardware untuk konsumen dan prosumer di bidang hobi, konten kreatif, serta fotografi dan videografi udara bernilai sekitar 890 miliar rupiah.
Berdasarkan potensi saham tersebut dan perhitungan keuangan internal, kami menetapkan serviceable obtainable market atau target pendapatan realistis Skygears pada tahun pertama sebesar 128 juta rupiah lebih, yang akan terus bertumbuh seiring dengan ekspansi komunitas serta peningkatan jumlah keanggotaan premium kami. Selanjutnya, untuk memetakan posisi strategis Skygears di industri ini, kami melakukan analisis komparatif terhadap 3 kelompok pesaing utama, yaitu e-commerce umum seperti Tokopedia dan Shopee, toko spesialis kamera dan drone seperti Plaza Kamera, serta platform client-to-client seperti OLX. Berbeda dengan toko fisik maupun marketplace umum yang memasarkan produk secara luas tanpa kurasi mendalam, Skygears hadir khusus berfokus pada ekosistem drone dan aksesorisnya. Keunggulan utama Skygears terletak pada integrasi layanan edukasi seperti video tutorial dan rekomendasi produk terkurasi sesuai kebutuhan pengguna, di mana 100% produk original bergaransi resmi untuk mengeliminasi risiko barang palsu, serta membentukkan komunitas aktif berbasis Discord dan Telegram. Selain itu, keunggulan model bisnis kami tidak hanya bersandar pada transaksi penjualan retail semata, melainkan didukung oleh diversifikasi pendapatan dari layanan rental drone, jasa dokumentasi konten udara, serta paket keanggotaan. Beralih pada aspek kelayakan finansial, slide ini merinci kebutuhan modal atau awal atau capital expenditure dan biaya operasional bulanan atau operational expenditure Skygears. Modal awal yang kami butuhkan adalah sebesar 23,5 juta rupiah yang dialokasikan untuk pengadaan 2 unit laptop pengembang, perizinan dan legalitas usaha, penyusunan desain antarmuka UX, lisensi perangkat lunak, serta biaya domain dan server tahun pertama. Di sisi lain, OPEX bulanan kami perkirakan sebesar 12 juta rupiah per bulan untuk menutupi biaya cloud server, infrastruktur API, dan notifikasi email. Alokasi gaji tim pengembang dan pemasaran, anggaran pemasaran digital, serta perawatan sistem secara berkala. Dengan demikian, total kebutuhan dana investasi yang diperlukan untuk menjalankan operasional Skygears secara penuh di tahun pertama adalah sebesar 167,5 juta rupiah. Baik, untuk selanjutnya di sini di slide 16 ini saya akan membahas dari proyeksi dan pendapatan dengan titik impas atau BP-nya. Nah, pendapatan bulanan ini bisa kita lihat di mana untuk rata-rata pertumbuhan dari per bulannya yaitu 12%, di mana total pendapatan tahun pertama diproyeksikan mencapai 128 juta. Nah, jika BP operasional bulanan tercapai pada bulan ke-8 Agustus, nah ini tuh omset menyamai OPEX dengan angka 12 juta per bulan. Secara kas tahun pertama ROI berada di angka minus 23,6%, di mana payback periode penuh diproyeksikan tercapai pada tahun kedua seiring ekspansinya ekosistem. Lanjut, di sini kita ada progres paper ilmiah dan publikasi, di mana sebagai bagian dari kewajiban akademis, draft artikel ilmiah 5 bab telah kami susun ya. Yang pertama dari bab 1 hingga bab 4 telah selesai. Langkah selanjutnya adalah melengkapi 3-5 referensi jurnal bereputasi, menyempurnakan abstrak dengan 200-250 kata, dan melakukan submission ke jurnal atau proceeding target. Nah, untuk selanjutnya kesimpulan. Jadi apakah Skygears layak dijalankan? Jadi Skygears itu terbukti memiliki validasi pasar yang kuat dan siap menjadi solusi terdepan bagi ekosistem drone di Indonesia. Langkah strategis kami berikutnya adalah memperkuat riset pasar premier, menyelesaikan pengembangan MVP, dan menggalang pendanaan awal dengan jumlah 167,5 juta. Baik, terima kasih atas waktunya. Kami dari tim Skygears mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen penguji. Kami pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.